Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita dapat berjumpa, berkumpul, bersua di Musalla Riyadus Shalihin. Betul Pak ya? Musalla Riyadus Shalihin. Alhamdulillah. Ini surau ini Pak. Masya Allah. Dulu di alam Sumatera ini, di mana ada surau di situ ada buya. Di mana ada buya, di situ ada surau. Sehingga umat terdidik di surau. Dalam sejarah surau itu, di alam Minangkabau sudah ada sebelum Islam datang. Manakala datang para ulama, mereka lakukan islamisasi, sehingga surau menjadi tempat untuk mendidik umat. Makanya begitu sampai tadi ke sini saya senang sekali sama Abu Harun, sama Dede. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan, nafa'allahu bihil muslimin. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dengan kehadiran beliau umat dan kaum muslimin ini. Dan hendak kita mesti punya semangat. Ini saya udah lama nggak ke Kuansing ini. Betul komandan ya? Udah lama. Udah tahunan juga ya, udah lama sekali. Dan ini baru mulai kesini lagi. Selama ini masuk pelosok juga, terlalu sibuk dengan program dan apa yang menjadi visi yayasan-yayasan yang saya bina, apa yang menjadi cita-cita kita untuk menghantarkan dakwah tauhid ini ke pelosok-pelosok negeri ya. Di sini alhamdulillah, di sini ini yang paling saya suka. Yang kayak gini-gini ini yang suka saya. Orangnya cuma beberapa orang, bisa dihitung nanti Fatih hitung ya. Hitung nanti berapa orang. Nah, dan kayak gini-gini inilah. Dan cerita model yang seperti ini nih, Masya Allah, banyak di berbagai daerah. Dan mereka, teman-teman di berbagai daerah itu haus akan kehadiran sosok seorang guru untuk mengajarkan mereka Al-Quran dan petunjuk Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ini masih ada sinyal Pak. Walaupun sinyal hilang-hilang timbul, saya coba ini di Zoom juga agak hilang-hilang timbul, di Facebook juga hilang-hilang timbul. Tapi ada lagi yang nasibnya lebih hebat kita di sini. Di daerah saya jauh di hulu sana namanya Ludai. luar daerah Indonesia, sinyal kagak ada, tapi masih di wilayah Provinsi Riau.
dan itu dinikmati saja, ya. Mau gimana lagi? Alhamdulillah sekarang dengan program pemerintah listrik juga udah sampai tiangnya, alhamdulillah, ya. Jalan udah sampai, kemarin putus lagi jembatannya, ya, mau nggak mau pakai perahu lagi. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada surau juga lah. Saya namakan dengan surau Darussalam di sana. Ludai Darussalam. Alhamdulillah ada santri kita yang magang sana. Kita tugaskan ngajari Al-Quran, tahfiz untuk anak-anak di sana. Dan yang seperti itu sangat banyak di pelosok-pelosok negeri ini. Maka untuk itu saya bercita-cita, berhak dengan memohon pertolongan Allah, petunjuk Allah, kemudian bimbingan para guru-guru kita. Minimal kalau begini ceritanya, melihat kondisi-kondisi pelosok negeri, kampung-kampung, ya karena kan saya dai kampung ya, kalau masuk kampung keluar kampung, masuk pelosok keluar pelosok. Minimal saya bercita-cita punya buat pondok pesantren 1000 pondok pesantren dimanapun pelosok-pelosok negeri ini terbentang. Kalau cita-cita ini belum kesampaian sebelum saya meninggal dunia, atau cita-cita ini belum kesampaian di saat saya sudah meninggal dunia, saya wasiatkan kepada anak saya. Ini makanya anak saya bawa, ini calon ustadz besar insya Allah, Muhammad Al-Fatih namanya. Ini Sholeh Al-Fauzan yang kasak kusuk pegang kamera ini, ya. Kemana-mana saya bawa, saya masuk Talang Mamak saya bawa juga, Pulau Penyalai saya bawa juga dia, ya. Saya wasiatkan sama mereka dan juga kepada murid-murid kita. Bagaimana pula tidak, Pak? Ini sekedar motivasi antum. Di Pulau Penyalai sana saya jumpai seorang ibu punya 2 suami, tinggal satu rumah. Jangankan beda kamar, dinding rumahnya pun kagak ada. Antum bayangkan itu, gimana cara pergaulannya? Kira-kira gimana itu? Aku pas saya jumpa itu tahun 2018, alhamdulillah terakhir kemarin ke Pulau Penyalai, alhamdulillah suami pertamanya sudah masuk Islam dan sudah dipisahkan. Alhamdulillah. Tapi jauh di Talang Mamak sana, saya tempat paling jauh di sana, jangan tanya sinyal dan listrik. Hanya satu keluarga, itu pun sekarang nggak di sana lagi menetapnya. Terakhir saya ke sana itu cuma suaminya di sana, itu pun karena jualan, ya, beli hasil alam masyarakat. Itu yang Islam. Selebihnya tidak ada yang Islam. Asal agama mereka animisme. Tapi antum tahu, sejak tahun 90-an pendeta datang dari luar negeri mengkristenkan KTP mereka. La ilaha illallah. Maka untuk itulah senantiasa saya motivasi murid-murid kita di pondok, teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Sungguh indah nian syair al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Munaya minad dunya ulumun abuthuha wa ansyurha fi kulli badin wa hadiri du'aun ilal qur'ani wa sunnanil lati tanasa rijalun dzikraha fil mahadiri. Cita-citaku di atas dunia menuntut ilmu dan menyebarkannya ke penjuru kota dan pelosok desa, mengajak manusia kepada Quran dan Sunnah yang telah dilupakan oleh manusia bejat di zaman ini. Itu abad keempat, Pak. Al-Imam Ibnu Hazm ngomong seperti itu. Bagaimana kira gerangan andai Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala hidup di zaman kita, mungkin beliau akan berkata Quran dan Sunnah yang telah diinjak-injak oleh manusia bejat di zaman ini. Ketika itu beliau mengatakan tanasa rijalun dzikraha fil mahadiri, yang telah dilupakan oleh manusia di zaman ini. Kata bejat dia belum ada. Maka untuk itu semangat mendirikan pondok pesantren itu harus hadir. Dan ini motivasi buat Ustadz Abu Harun. Insyaallah. Saya bercita-cita buat pondok pesantren. Dan wajar jadi 1000, karena bukan gedung pesantren. Tahu pondok enggak, Pak? Tahu pondok? Buat bangunan 4 kali 4 meter, 4 kali 6 meter itu namanya pondok. Suruh orang ngapal Quran itu namanya tahfiz, kasih merek pondok tahfiz. Selesai. In tansurullah yansurukum, seiring berjalan waktu jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Pondok kita dilipat kain itu, Pak, 4 kali 6 meter pertama, papan. Ngajar ngaji kayak gini juga.
Jadi sekarang alhamdulillah tadi ya jadi ini kabarkan sudah ada TK di sini, alhamdulillah. Nah, ini cikal bakal. Dan itulah dulu di alam Minangkabau, di alam Sumatera ini Pak, yang melahirkan orang-orang besar seperti Buya Hamka, Buya Muhammad Nasir, Kiai Haji Agus Salim, dan buya-buya hebat yang berkiprah di kancah internasional. Terlahir dari mana? Surau, sebelum mereka pergi merantau. Bapak Ibu, mudah-mudahan surau-surau yang seperti ini berjamuran tumbuhnya di setiap pelosok-pelosok negeri dan kampung-kampung ini, agar tauhid dan sunnah nabinya dikenal oleh masyarakat dan generasi-generasi selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bersama satu tema apa? Fikih niat. Fikih niat ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami fikih niat. Karena ini yang pertama dan utama. Kalau tidak paham fikih niat, padahal dia seharusnya di depan, di awal-awal, gimana ceritanya mau membahas masalah-masalah yang lain? Maka untuk itu, mari kita sama-sama murajaah kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer, yang sangat terkenal. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari Amirul Mukminin. Apa itu Amirul Mukminin, Pak? Pemimpin orang mukmin. Dan kita nih mesti punya cita jadi pemimpin umat. Karena doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakan kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata kami, penentram jiwa. Waj'alna, dan jadikan kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, sebagai imam. Maka Allah Ta'ala mengajarkan kita punya visi hidup sebagai orang yang terdepan dalam kebaikan. Maka visi hidup ini, cita-cita besar ini harus kita tularkan pula kepada anak kita. Kamu mau jadi apa anak? Imam besar. Tidak mesti jadi imam salat begitu, enggak. Kalau suaranya bagus, iyalah. Bacaannya bagus, alhamdulillah. Tapi imamah di sini selain dari imam salat, imam orang yang terdepan dalam kesalehannya, dalam kebaikannya. Karena pendidikan Islam tidak hanya melahirkan orang yang saleh secara individu, tapi juga mesti menjadi muslih, orang-orang yang bisa memperbaiki orang lain, orang-orang yang bisa menularkan kesalehannya kepada orang lain, bahkan meninggalkan kesalehan itu buat generasi selanjutnya. Nah, itulah kita berarti menjadi orang-orang yang terdepan. Baik. Abi Hafs, bapaknya Hafs, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap perkara itu, setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau ada orang yang hijrah dia tuh hanya ingin mendapatkan dunia, awim ra'atin yang kihuha,
atau perempuan yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya, pahala dia tergantung apa yang dia niatkan. Ya. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh banyak para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan yang lain-lainnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Asbabul wurud hadis ini ma'ruf. Disebutkan di dalam kitab-kitab hadis bahwa ada seorang wanita bernama Ummu Qais, kunyahnya Ummu Qais. Sudah dilamar oleh seseorang dan dia tidak mau dinikahi oleh calonnya sampai suaminya itu hijrah. Lalu ia hijrah dan kami pun menamakannya dengan Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah kena Ummu Qais. Cuman sayang, hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, demikian juga Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, sebagaimana juga yang dibenarkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, riwayat ini tidaklah sahih. Berarti asbabul wurudnya tidak benar. Dan kita harus mengetahui bagaimana kedudukan hadis yang mulia ini. Kedudukan hadis yang mulia ini luar biasa, sampai disebutkan oleh para ulama kita. Siapa yang tahu bagaimana ungkapan para ulama kita tentang kedudukan hadis yang mulia ini? Hadis tentang niat ini. Ada yang masih ingat? Hadis tentang niat ini bagaimana kedudukannya kata para ulama? Setengah agama. Ada yang lain? Setengah agama ya. Itu ingatannya ya. Alhamdulillah, untung juga tuh ingat. Ya. Ikhwati fillah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan, ajma'al muslimuna ala idhami mawqi hadzal hadis wa kathrati fawaidihi wa sihhatihi. Kaum muslimin telah berijma' tentang tingginya kedudukan hadis ini dan sangat banyak manfaatnya. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hadis yang mulia ini sepertiga ilmu dan masuk dalam 70 bab masalah fikih. Maka wajar kalau kita belajar fikih nih. Bahkan Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 198 Hijriah berkata, hadis tentang niat masuk dalam 30 bab masalah ilmu. Dan beliau mengatakan juga, yang bagi likulli man sanafa kitaban, sudah sepantasnya, sudah selayaknya bagi orang-orang yang menyusun kitab, bagi ahli ilmu yang menyusun kitab, untuk memulai hadis ini, ayyabtadi'a fihi bihadzal hadis, menulis atau memulai karyanya dengan hadis yang mulia ini, tanbihan li talibin, sebagai peringatan untuk para penuntut ilmu, ala tashihin niyah, untuk meluruskan niat. Allahu Akbar. Dan kita dapati para ulama kita luar biasa. Mereka juga menulis kitab mereka dimulai dengan hadis tentang niat. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Al-Imam An-Nawawi dalam arba'innya, Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam Umdatul Ahkamnya, dan banyak kitab yang lain. Dan sudah selayaknya pula bagi para penuntut ilmu untuk belajar, dan bagi para pengajar mengajarkan hadis ini ketika memulai pelajaran demi pelajaran yang akan dipelajari. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Dan hadis yang mulia ini disebutkan oleh para ulama sepertiga ilmu. 1/3 hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian 1/3 lagi hadis apa kira-kira?
Berikutnya hadis apa? Ada yang tahu? Hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa lahu ma laysa minhu fahuwa rad. Hadis tentang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama ini, maka ia tertolak. Tidak ada urusannya dari Nabi, maka ia tertolak. Dan hadis yang ketiga, hadis yang kedua tadi adalah hadis Nu'man bin Bashir. Hadis Aisyah, dan hadis yang ketiga ini adalah hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata, dan di antara keduanya itulah yang disebut dengan syubhat. Tiga inilah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Baik. Dan kedudukan hadis ini disebutkan oleh para ulama, hadis yang mulia ini atau pembahasan tentang niat ini adalah luar biasa. Ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan makna yang ditunjukkan oleh hadis merupakan pokok penting dalam prinsip-prinsip agama. Bahkan merupakan pokok dari setiap amal. Setelah kita memahami bagaimana kedudukan hadis ini, sekarang coba kita memahami bagaimana kedudukan niat atau urgensinya niat, pentingnya niat. Para ulama menyebutkan tentang niat tijaratul ulama. Niat itu perdagangan para ulama. Kira-kira dagang itu gimana, Pak? Bagaimana para ulama mendapatkan untung dari niat inilah. Ini perdagangan para ulama. Apa maksudnya? Orang yang berdagang adalah orang yang senantiasa mencari untung. Dan para ulama mencari untung, kira-kira untung apa yang dia cari? Pahala yang sebanyak-banyaknya. Maka niat adalah cara para ulama untuk mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Karena nanti di dalam fungsi niat kita akan dapati bagaimana satu amalan dengan punya banyak niat sehingga punya dapat pahala yang sedemikian banyak pula. Satu amalan bisa banyak niatnya, dan banyak pula, multi niat multi pahala, banyak niat banyak pahala. Maka untuk itu penting sekali kita belajar tentang perkara niat, jangan disepelekan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini urgensinya niat, ya, pentingnya perkara niat. Kalaulah kita belajar tentang fikih secara mendalam, maka sudah seharusnya kita belajar tentang perkara yang menjadi penentu diterimanya amal itu sebagai diterimanya amal itu, yaitu niat. Perlu dalam pula kita kaji, kita pelajari. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hendaklah kita luruskan pula niat dalam hati kita terlebih dahulu untuk mempelajari fikih niat ini. Karena perkara niat ini berat. Ma'alatu syai'an asyaddu alayya min niyyati. Tidak ada perkara yang paling berat aku obati, kata para ulama, melebihi perkara niat. Apa yang kata? Apa sebab? Li'annaha tataqallabu alayhi. Karena niat itu berubah-ubah. Sampai para ulama pun menyebutkan rubbama uhadditsu bihaditsin waliniyah. Kadang aku menyampaikan satu hadis dan aku punya niat yang lurus. Fa idza ataitu ana ba'dihi taghayyarat niyyati, manakala sampai sebagian dari hadis yang kusampaikan berubah niatku. Fal haditsil wahid yahtaju ila niyyat. Maka satu hadis yang disampaikan saja ternyata butuh pengulangan nih. Nah, itu kelas para ulama.
berat ternyata. Ya. Sahabat-sahabat yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita belajar tentang fungsi dari niat itu sendiri. Apa sih fungsi niat? Kira-kira untuk apa, Pak? Niat itu apa fungsi? Ada yang paham? Silakan. Tepat juga itu. Untuk menentukan apa yang akan kita kerjakan. Baik. Dan terkait tentang ini, saya hanya sedikit menyinggung saja niat itu apa. Niat itu apa? Keinginan hati kita untuk berbuat sesuatu. Itu niat. Al-qasd. Keinginan hati kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah, itu niat. Sebagaimana orang-orang yang pergi hijrah tadi, keinginan hati dia apa? Maka niat adalah penentu amal. Kalau tadi kita katakan bahwa niat itu kedudukannya ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ternyata niat juga sebagai penentu amal. Ini diantara tambahan urgensinya niat. Bahkan kata para ulama, ini belum fungsi lagi. Niat ini abalaghu min amalihi. Niat itu lebih tinggi, lebih dahsyat daripada amal itu sendiri. Ada orang yang beramal tapi tidak ada niatnya. Dapat pahala enggak? Enggak ada niat ikhlas, enggak dapat pahala. Tapi ada orang yang dia sudah berniat ya, tapi tidak dapat jadi dia kerjakan. Dia berniat nanti tengah malam jam 2 saya salat tahajud, tapi betul-betul niat. Begitu udah subuh tengok udah jam 5, hadiah Allah untuk dia. Nabi yang mengajarkan, yang mengabarkan seperti itu. Itulah dahsyatnya niat. Ini betul. Sebanyak apapun orang-orang melakukan amal tapi tidak ada hadir niat dalam hatinya, tak dapat. Tapi begitu ada niat dalam dirinya, Allahu Akbar. Maka untuk itu hadirkan terus niatnya nanti. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Fungsi niat yang pertama, untuk membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lainnya. Itu yang pertama. Kita sama-sama sholat 4 rakaat, tapi ternyata ada orang yang niatnya adalah sholat zuhur, atau sholat apa lagi? Ada yang sholat sunnah. Salat subuh sama-sama 2 rakaat, tapi ada yang apa? Ada yang salatnya salat sunnah, tapi ada yang salatnya salat subuh. Jadi untuk membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain adalah niat yang ada di hati seseorang tersebut. Ya. Dan itu jelas. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala kita hendak melakukan ibadah misalkan, itu dipastikan dulu. Niat kita tuh niat apa? Ibadah kita tuh apa? Baik, ini fungsi niat yang pertama. Fungsi niat yang kedua, untuk membedakan antara perkara-perkara adat dengan perkara-perkara ibadah. Perkara adat kira-kira apa, Pak? Mandi, betul enggak?
Ada orang yang janabah, junub, dan dia mandi. Niatnya mandi wajib. Tapi ada orang yang mandi juga, dan dia dalam kondisi janabah, tapi ketika dia mandi dia tidak niatkan, maka tidak salah salatnya. Padahal sama-sama mandi. Walaupun mandi orang yang tanpa niat itu pakai sampo-nya habis setengah tabung, sabunnya habis setengah batang, sampo-nya setengah tabung, tapi tak ada niatnya, kata sah. Tapi walaupun orang yang mandi janabah tadi dengan niat, walaupun tak pakai sabun, sah. Itulah niat. Luar biasanya niat ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itu para ulama mengajarkan kepada kita bahwa membedakan fungsi niat ini, membedakan antara pekerjaan-pekerjaan mubah dengan ibadah. Dah jelas. Apalagi fungsi niat? Fungsi niat itu sebagaimana para ulama salaf menyebutkan adalah membesarkan amalan. Bahkan dengan ketidakseriusan atau ketidakelokan niat yang hadir dalam hati kita, amalan besar bisa menjadi kecil. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan-amalan kecil tapi dibesarkan oleh niat. Dan sebaliknya betapa banyak amalan-amalan besar dikecilkan oleh niat. Maka untuk itu terus hadirkan dalam hati kita niat. Niat yang baik. Maka orang-orang yang berilmu, dia akan mendapatkan ini. Besar pahalanya ketika dia tahu tentang fikih niat ini. Baik, sekarang contoh. Hadir di masjid, ini kan masjid juga. Ya. Sebab di dalam agama kita itu musalla hanya ada 2 atau 3 saja. Kata-kata musalla itu di dalam pembahasan para ulama itu ada berapa? Ada 2. Satu, musalla tempat sebagaimana dalam hadis yang sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, itu dhaif ya. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan lalu dia tidak berkurban, maka jangan mendekati musallana, tempat salat kami. Berarti kan tanah lapang. Dan musalla yang kedua, musalla tempat salat kita di dalam masjid. Musalla antum tadi di mana? Saya di sini musalla saya. Tempat salat saya di dalam masjid ini sebelah kiri atau sebelah kanan tadi. Ada lagi tempat musalla yang lain? Ya. Musalla yang lain kalaupun juga disebut musalla itu kalau di Saudi sana adalah mungkin kantor tidak diwakafkan tempat itu, tapi jauh masjid. Tidak diwakafkan, dibuat satu tempat, tempat musalla, tempat solat. Itu. Adapun yang seperti ini, ini masjid nih. Maka berlakulah apa? Siapa yang masuk dalamnya, fala yajlis hatta yusalli rak'atan. Baik. Jadi kehadiran kita di masjid ini dengan pahamnya kita tentang niat, berilmunya kita tentang niat, kita akan mendapatkan banyak pahala. Coba kira-kira apa? Apa saja? Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu kan pernah menyebutkan, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza salahatin niyyah atau sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak ada yang menandingi apabila baik niatnya. Dan ketika beliau ditanya bagaimana baiknya niat seorang menuntut ilmu, beliau mengatakan ada 4 perkara. Yang pertama, ini dia. Yang pertama,
adalah ingin menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri kita. Karena kebodohan itu tercela. Kebodohan itu tercela. Untuk itulah asal dalam agama kita ini ittiba, bukan taklid. Apa ittiba? Mengikuti para ulama, amalan-amalan diajarkan para ulama, dan kita tahu dari mana dalilnya. Adapun taklid, mengikuti para ulama dan kita tidak tahu dari mana sumber dalil dan asalnya. Taklid. Jadi asal dalam agama ini adalah ittiba, sehingga ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah. Jahil, menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, sehingga menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan yang kedua apa? Orang yang menuntut ilmu itu, ya, dia akan mendapatkan pahala yang lebih manakala dia berniat untuk menghilangkan kejahilan orang lain. Bahkan dia akan mudah mendapatkan ilmu. Kalau ada orang yang ingin mengajarkan ilmu, nanti ini malam dia akan mengajarkan ilmu, siang ini ditengoknya buku dulu, kitab dibacanya, didengarkan kajian para ulama, mudah dia dapat ilmu, banyak pahalanya. Bahkan ilmu ketika diajarkan, dia akan bertambah, tidak akan berkurang. Inilah beda dia dengan yang lain. Ada dua tuh, niat dia berapa banyak pahala yang akan dia dapatkan nanti. Muallimin nasil khair, orang-orang yang mengajarkan ilmu itu akan didoakan nanti oleh para malaikat hatal hitan, sampai-sampai ikan-ikan yang berada hatal hitanu fil bahr, sampai-sampai ikan yang ada di air. Hadirkan niat. Jadi kalau ada orang yang menuntut ilmu, ilmu ini kan ibadah. Ilmu ini kan ibadah. Hadir dari sini, dengar ceramah begitu, apa niatnya? Pokoknya dengar kajian. Beda dia punya hasil dengan orang-orang yang bertekad ingin mengajarkan kepada anaknya, ingin mengajarkan kepada istrinya. Dan bentuk niat saleh dalam menuntut ilmu yang ketiga, kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? Untuk menghidupkan ilmu. Ilmu ni manakala dia hidup, berarti hiduplah sunnah Nabi. Karena ilmu yang sesungguhnya maqala fi haddatsana, yang ada sumber periwayatannya, yang ada yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manakala ilmu hidup berarti sunnah hidup. Di saat itulah lawan dari sunnah itu redup. Maka manakala ada orang yang ingin menuntut ilmu, ingin menghidupkan ilmu, wah, itu banyak pahalanya tuh. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu ajru man amila biha bi an la yanqussa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bentuk pengajaran. Karena tidak mesti dengan lisan mengajarkan kepada orang, mengamalkan, dan agar orang juga bisa dicontohkan, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Ada satu lagi bentuk niat ikhlas yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam menuntut ilmu. Apa kira-kira? Untuk mengamalkan ilmu. Dan mengamalkan ilmu adalah buah dari ilmu itu sendiri. Ilmu tidak berdiri sendiri begitu saja, melainkan untuk kita amalkan. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, manakala kita mendapatkan fikih niat yang seperti ini, tuh mudah menuntut ilmu, dapat banyak pahala. Apalagi kalau ditambah yang lain, hadir di majelis ilmu, ini sudahlah menuntut ilmu. Apalagi ingin mendapatkan naungan malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allahu akbar. Ini hidangan yang luar biasa. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di satu rumah, di rumah Allah, dan ini rumah Allah. Mereka membaca ayat Allah, saling mempelajari, dan kita sedang mempelajari ayat Allah.
illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatihimur rahmah, Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Di mana nak kita cari rahmat Allah? Obat resah, risau, gelisah. Kalau saya sebut orang sekarang ini penyakitnya penyakit apa? Galau, risau, kacau, penyakit au zaman now. Obatnya di mana? Nih, obatnya di majelis ilmu. Wa ghasyiyatihimur rahmah. Allah kan sudah jelaskan. Allah turunkan sakinah, Allah berikan rahmat, Allah liputi rahmat kepada mereka. Allahu akbar. Kan luar biasa. Dan yang paling hebatnya, wa dzakarahumullahu fi man inda, Allah sebut nama orang-orang itu di hadapan para malaikatnya di atas sana. Dapat kita nih semuanya. Ya? Hadirkan niat itu dalam hati. Dapat tuh. Demikian pun kalau ada kita pelajaran-pelajaran terus setiap pagi, setiap hari atau kapanpun, man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kabar kepada kita, barang siapa yang pergi ke masjid asal dikata ghada itu ketika pagi, tapi kapanpun. Penjelasan para ulama, dia tidak menginginkan apa-apa melainkan untuk illa ay yata'allama khairan aw yu'allima, mengajarkan, untuk mempelajari kebaikan ilmu agama atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala orang yang beribadah haji dan umrah yang sempurna ibadah haji dan umrah. Allahu akbar. Hadir. Apalagi Pak? Niat. Kan banyak dapat nih. Apalagi kira-kira untuk ini agar besar pahala kita dalam menuntut ilmu, fikih niat. Untuk mendapatkan wajah yang bercahaya dengan cahaya yang hakiki, petunjuk Allah. Naddarallahu mra'an sami'a minna maqalati fawa'aha wa ballaghaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada wajah orang-orang yang mendengarkan sabda kami, lalu dia menjaganya, menghafalnya, lalu dia sampaikan pula. Allah akbar. Ada banyak dapat pahala. Jadi fungsi niat ini ternyata selain dari membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lainnya, antara pekerjaan-pekerjaan adat dengan pekerjaan-pekerjaan ibadat, ternyata adalah membesarkan niat. Maka di antara nasihat Al-Imam Ahmad kepada anaknya adalah nasihat senantiasa untuk engkau senantiasa berada dalam kebaikan selama engkau terus punya niat kebaikan. Terus. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan untuk sampai kepada derajat orang-orang yang mulia, terus memperbaiki niat kita terus. Maka hadirkan niat dalam hati kita. Niat selalu ingin membantu orang. Niat ingin selalu bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa memberikan manfaat, orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Barakallahu fikum. Mungkin kita sholat isya dulu ya. Kita sambung lagi nanti atau kita cukupkan? Insyaallah taala cukup sekian, kita sholat isya dulu insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, kita dapat sama-sama belajar tentang fikih niat ini. Kita mesti ingat
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah Ta'ala lihat adalah hati dan amal kalian. Allahu Akbar. Maka untuk itulah perkara hati dan niat letaknya adalah di hati, perlu kita ingat. Dan tadi saya sudah menyebutkan bagaimana perkataan para ulama, tijaratun niyat, tijaratun ulama. Perdagangan niat, perdagangan tentang niat adalah perdagangan para ulama. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya lagi. Tadi sudah saya sebutkan sedikit lagi ya. Ini saya ulang-ulang lagi. Dan ingat di mana Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala menyebutkan rubba amalin saghirin. Betapa banyak amalan-amalan kecil tu'azzimuhun niyah, dibesarkan oleh niat. Wa rubba amalin kabirin, dan betapa banyak amalan-amalan besar secara zahir tusaghiruhun niyah, dikecilkan oleh niat. Makanya wajar Nabi menyebutkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan tadi juga sudah saya sebutkan di mana niyatul mukmin ablaghu min amalihi. Sebenarnya ini hadis tetapi sanadnya dhaif. Namun kata para ulama, makna dari hadis yang sanadnya dhaif ini adalah betul. Ya. Dan kita mesti ingat. Apa tadi artinya ini? Niat itu lebih dahsyat dari amal itu sendiri. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan satu hadis kursi. Qala Allah Azza wa Jalla, idza hamma 'abdi bisayyi'atin, apabila hambaku sudah bertekad, berkeinginan melakukan keburukan, fala taktubuha alaihi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu malaikat mencatatnya. Fa in amilaha, jika dia lakukan apa yang sudah dia niatkan berbuat keburukan tadi, faktubuha sayyi'atan, baru kamu tulis sebagai satu keburukan. Nanti awaslah, saya buat begini begitu begini begitu, tak jadi. Belum boleh sama Allah Ta'ala dicatat oleh malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan fala taktubuha sayyi'atan, jangan kamu tulis sebagai keburukan. Fa in amilaha, jika dia kerjakan, baru faktubuha sayyi'atan, baru tulis. Tapi sebaliknya, lihatlah bagaimana pengaruh niat itu luar biasa. Wa idza hamma bihasanatin, dan apabila dia bertekad untuk melakukan hasanah, kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak jadi mengerjakannya, mungkin ada halangannya, faktubuha hasanatan, tulis sebagai satu kebaikan. Hebatnya lagi, fa in amilaha, jika dia sampai jadi melakukannya, faktubuha ashran, tulislah sebagai 10 kebaikan. Luar biasa. Ini hadis menunjukkan apa? Betapa semata niat saja untuk melakukan kebaikan, tak jadi melakukannya sudah mendapatkan pahala. Semata melakukan niat saja untuk melakukan keburukan, tak jadi dilakukan, tidak terhitung, tak jadi dicatat oleh, lihat cara malaikat baru boleh mencatat. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Makanya amalan niat, amalan hati itu luar biasa. Sampai ada ungkapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-qalbu malikul a'dha, hati adalah rajanya anggota tubuh, dan amalan raja
itu lebih dahsyat dari amalan-amalan atau kerja-kerja para raja, lebih dahsyat dari kerja-kerja rakyat biasa. Jadi amalan-amalan hati dan niat bagian dari amalan hati itu lebih dahsyat dari amalan itu sendiri. Sebagaimana tadi ungkapan siapa? Hadis yang berbunyi niatul mu'min ablau min amalihi, tapi itu hadis sanadnya tidak sahih. Niat seorang mukmin lebih kuat, lebih dahsyat dari amalnya. Namun maknanya kata para ulama betul. Maka untuk itulah kita sama-sama ingat, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada satu mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal darah. Idza salahal jasadu kullu. Apabila dia baik seluruh jasad manusia. Wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila buruklah seluruh jasad manusia. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Coba lihat dulu. Sebelum memberikan contoh-contohnya, saya ingin menyampaikan dalil-dalilnya. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan dalam hadis masalu hadhil ummah, perumpamaan umat ini kata Nabi, kamathali arba'ati nafar, seperti 4 orang saja. Rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Pertama, ada orang yang Allah Ta'ala berikan dia harta, Allah beri pula ilmu. Itu yang pertama. Dapat harta, dapat ilmu. Dia punya harta, dia pula punya ilmu. Dan yang kedua, walam yu'tihi malan. Yang kedua adalah fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi. Yang pertama ini tadi, ini penjelasan yang pertama tadi. Dia beramal dengan ilmunya, dengan hartanya ini. Dengan ilmunya itu dia bisa beramal. Dia sedekahkan macam-macam, dia infakkan, yunfikuhu fi haqqihi, ia infakkan. Dan yang kedua, warajulun atahu Allahu ilman. Ada orang yang Allah Ta'ala beri ilmu, walam yu'tihi malan, dan dia tidak Allah beri harta. Tapi fahuwa yaqul, lalu dia berkata, laula kana li mislu hadza amiltu fihi misla alladhi ya'mal. Kalau aku punyalah, saya dapat harta seperti dia punya, saya akan mengerjakan ini. Saya akan infakkan harta saya, akan saya beri nafkah anak yatim, akan saya pergi haji dan berangkatkan haji para penuntut ilmu, para dai-dai, buatkan pesantren. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang seperti ini fahuma fil ajri sawa. Ini pahalanya sama. Jadi pahalanya sama. Itu kenapa itu? Ada ilmu tentang fikih niat. Disitulah pentingnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan idza maridal 'abdu, apabila seseorang itu sakit, au safara, atau dia safar, pergi dia safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dituliskan amalan-amalan dia itu, pahala amal dia itu sebagaimana dia ketika muqiman sahihan, tidak dalam keadaan bersafar dan dia sehat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Kalau safar itu salat Nabi, kalau safar, kalau tidak jemaah dengan imam yang salat muqim cuma 2 rakaat, tapi dapat pahala terus seperti pahala orang yang tidak safar. Demikian pun orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Ini hadis menjelaskan dengan nyata kepada kita betapa niat itu luar biasa. Ingat ini. Ya. Makanya di antara ungkapan yang sungguh sangat menakjubkan dari ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa man ahabba an yalhaqa bidarajatil abrar, barang siapa yang ingin mencapai darajatul abrar, derajat bidarajatil abrar, derajat orang-orang abrar,
Dalam Al-Quran apa, di surah apa yang ada kalimat abrar? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abrar, orang yang senantiasa berbuat baik, berada dalam na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa yatashabbaha bil akhyar, dan menyerupai orang-orang pilihan. Falyanwi fi kulli yaumin, maka hendaklah dia meniatkan pada setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, yang terbit matahari pada hari itu, naf'al khalqi, senantiasa memberikan manfaat buat orang lain. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum, para talabatul ilmi, sahabat-sahabat semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian di antara hal yang perlu kita pahami dalam masalah niat ini adalah terus bertekad kita, dan terus kita bertekad memperbaiki hati dan menghadirkan niat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, manakala Nabi pergi berjihad dengan para sahabatnya dalam perang Tabuk, dan ada orang-orang yang tidak pergi berjihad ketika itu, apa kata Nabi? Inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang masirtum masiran. Di Madinah itu ada orang-orang yang apa? Kata Nabi, dia tidak ikut perang, tapi tidaklah kalian melewati satu jalan, wala qata'tum wadiyan, tidak pula melewati lembah, menuruni lembah, illa kanu ma'akum, melainkan orang-orang yang di Madinah itu senantiasa bersama kalian dalam pahalanya. Habasahumul marad, mereka terhalangi oleh sakit. Dalam riwayat lain, illa syarakukum fil ajr, mereka, melainkan mereka senantiasa menyertai kalian dalam pahala. Berarti terus kita niat apapun niatnya, niat mau berdakwah, itu dia, hadirkan dalam hati. Niat ingin memberikan manfaat buat orang lain, hadirkan dalam hati. Bahkan lebih dahsyat dari itu, Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, man sa'alallaha taala, barang siapa yang betul-betul meminta kepada Allah taala asyhadata bisidqin, betul-betul jujur ingin mati syahid. Luar biasa derajat mati syahid itu, sampai Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'an, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata, jangan kalian katakan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup, kata Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala, balhum yurzaqun, bahkan mereka diberikan rizki, diberikan makanan. Jujur orang itu meminta syahid di jalan Allah, ballaghahullahu manazilash syuhada, Allah pasti akan sampaikan dia kepada keinginannya untuk sampai ke derajat syuhada. Wa in mata ala firashi, sekalipun dia mati di tempat tidurnya. Subhanallah. Mau mati syahid, Pak? Cuman kan penyakit manusia ini penyakit wahan, cinta dunia takut itu masalahnya. Makanya salah satu uraian ahli ilmu tentang takut mati ini apa? Takut berjihad. Tidak ada niat apa? Tidak hadir untuk mati syahid. Allahu akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini penting sekali. Terus apa kira-kira? Nampak, wih, Dede dah buat musola ni, saya akan lebih buat 2 kali lipat dari dia besok. Hadirkan. Bukankah kita disuruh fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan ini, berlomba-lomba.
Makanya anak-anak itu jangan sekedar diajari apa? Lomba. Lomba apa? Musabaqah ya. Tapi berlomba-lomba. Itu dia. Paling penting berlomba-lomba. Di Pekanbaru ustaz-ustaz kita, guru-guru kita buat apa? Masjid besar-besar. Tekad pula buat masjid besar-besar. Ya, niat dulu. Ustaz Maududi buat markas sunnah terbesar. Wah, gimana kira-kira itu? Ada niat untuk buat yang lebih besar dari itu? Gimana Pak? 100 kali 100 kalau itu tidak satu tingkat pula tuh. Itu kalau dihitung apanya ya. Satu sisinya nggak sampai 100, tapi kalau dikali-kalikan 100 kali 100. Gimana kira-kira? Tapi Allah suruh berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tekad nggak tuh Pak Fino? Ketika Ustaz Maududi buat markas sunnah terbesar di Nusantara, saya tulis markas sunnah tersebar. Ini dia. Nusantara. Jadi ada tekad dalam hati kita. Nabi suruh. Dan kita itu namanya ribtoh, bukan iri. Bukan ada keinginan. Dia yang iri itu yang punya orang hilang. Jangan berkembang. Awak yang naik. Kepala orang diinjak, kepala kita yang naik. Itu yang bahaya tuh. Itu hasad namanya. La ilaha illallah. Ini tidak seperti itu yang diperbolehkan itu. Bahkan bagaimana fungsi niat ini luar biasanya. Ini saya motivasi dulu biar terus ya punya tekad buat markas sunnah terbesar pula kan. Ya. Minimal coba dengarkan hadis yang mulia ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abi Yazid, Ma'an bin Yazid ibn Al-Akhnas radhiyallahu taala anhu. Dia dan ayahnya dan kakeknya itu para sahabat. Dia berkata, "Kana Abi Yazid." Dulu ayahku Yazid akhraja dananira, mengeluarkan beberapa uang dinar, yatasaddaqu biya, yang dia gunakan untuk bersedekah. Fawada'aha inda rajulin fil masjid, lalu dia letakkan dekat seseorang di masjid. Faji'tu fa akhadtuha. Ya. Diletakkan di samping seseorang di masjid. Lalu aku datang. Kata anak dia nih, ini yang meletakkan uang ayahnya. Ya. Lalu datang anaknya. Fa akhadtuha, aku ambil. Dia ambilnya uang bapaknya tadi. Dia tak tahu. Fa ataituhu biha. Lalu kata Yazid nih, kemudian aku mendatangi ayahku, membawa uang sedekah tersebut. Datang dia ke ayahnya itu, dibawanya uang. Faqal, ayah dia ngomong, wallahi demi Allah, ma iyyaka aradtu, bukan kamu tadi yang saya nak kasih sedekah nih, bukan dia. Fakhasamtuhu, lalu apa kata dia? Aku pun ya mengadukan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah. Gimana ceritanya ini? Ayah dia letakkan uang di masjid dan tujuan ayah dia bukan anaknya, datang anaknya, diambilnya uang tuh. Akhirnya gimana ceritanya lagi ini? Mengadulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal laka ma nawaita ya Yazid, untukmu apa yang sudah engkau niatkan tadi wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an, dan untukmu pula apa yang sudah engkau ambil wahai Ma'an. Itu dia. Ayah dia udah apa? Udah niat. Anak dia datang ambilnya. Untuk kamu yang kamu ambil, untuk kamu yang sudah kamu niatkan. Itu pengaruh nih sama dapat keduanya. Padahal ayah dia tak nak bermaksud sedekah buat anaknya, tapi Allah tetapkan sedekah itu bagi dia. Allahu Akbar. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum.
Bahkan coba antum lihat, tidakkah pernah kita mendengar bagaimana seseorang masuk surga karena hanya memberikan minum untuk seekor apa? Anjing. Padahal dia seorang apa dalam riwayatnya? Zania, seorang pezina. Niat Allah lihat hati dia dan amal Allah besarkan. Allahu Akbar. Ini permasalahannya kita nih sekarang. Nah, amalan kita banyak tapi boleh jadi tusaghiruhun niyah, dikecilkan oleh niat kita. Nilai yang paling berat sekali. Allahu Akbar. Dan dapatlah kita pahami tadi bahwa ternyata dengan perkara-perkara yang mubah ini, tahu amalan mubah, dia untuk tadi fungsinya itu salah satunya adalah menjadi untuk membedakan antara perkara-perkara adat dengan perkara-perkara ibadat. Tetapi perlu kita ingat bahwa perkara-perkara mubah bisa bernilai pahala apabila kita punya niat yang baik. Bekerja misalkan, pergi, komandan kita nih ngontrol sawit dia, tengok, dan ternyata itu bernilai pahala. Atau menderes karet, mendodos sawit, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Tidaklah satu nafkah pun yang kalian nafkahkan dan kalian mengharapkan wajah Allah illa ujirta alaiha, melainkan kalian akan diberikan pahala. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai nasi yang sesuap kalian suapkan ke istri kalian. Apalagi anak, niat. Tapi tabtaghi biha wajh Allah, mengharapkan wajah Allah. Pamannya kita ada orang yang balik dia ke kampung, Pak. Balik ke kampung kan kadang-kadang kita nak nengok mak. Emosional kita tentu sayang sama mak kita. Sekedar begitu saja tak dapat. Tapi kalau hadirkan dia untuk mencari wajah Allah, saya ingin menggembirakan ibu saya. Kita pandang saja wajah ibu kita dan kita berniat, mudah-mudahan dengan saya menggembirakan ibu saya, senyum padanya, kita akan mendapatkan niat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka untuk itu kadang-kadang ada orang yang tidur dia, tapi dia mendapatkan pahala dengan tidur. Dan jangan remehkan, Pak, tidur nih lama. Umur 60 tahun kita, itu tidur kita berapa tahun tuh? Siapa yang bisa jawab? 60 tahun umur, dalam sehari semalam tuh ada berapa jam? 24 jam, apa gila tuh? Berapa lama tidur kita? Itu kalau yang tidurnya 8 jam. Itu dia. Kalau orang ngaji-ngaji ini tidurnya cuma 4 jam. Betul, Pak? Nah, gitu ya. Atau sekian jam lah. Jangan terjebak dengan tidurnya apa? Tidur Yahudi ya. Nabi itu sedikit tidur, Pak. Cuman bedanya dengan kita sedikit juga. Kalau Nabi sedikit tidur, kita sedikit. Itu masalahnya. Jadi kalau tidur 8 jam, padahal tidak selayaknya seorang mukmin sesungguhnya tidur 8 jam. Itu udah 20 tahun untuk tidur. Ya. 20 tahun tidur, bayangkan. Makanya tidur seorang beriman tuh tergantung kebutuhan fisiknya. Tergantung kebutuhan fisik. Dan fisik ini bisa dilatih. Di otak kita brain. Di tubuh kita, di otak kita ada myelin namanya, Pak. Myelin ini kalau udah terlatih dia,
kuncinya dibiasakan. Kalau dibiasakan sekian puluh hari lamanya, terus dibiasakan, terlatih. Nah, jadi sekiranya orang mukmin itu tidur dia dan dia letih, capek, dia niatkan saya istirahat agar saya kuat lagi nanti beribadah, kuat lagi nanti bekerja, mencari nafkah untuk anak istri, untuk menyegarkan semangat lagi dalam melakukan ketaatan. Dan aku berharap pahala dari tidurku, maka dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Allahu akbar. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar pernah menyebutkan wa maknahu, artinya annahu yatlubu thawaba, dia nih ingin mencari pahala firrahati, dalam istirahatnya itu. Istirahat dia tuh ada ingin mencari pahala, kama yatlubuhu fit ta'ab, sebagaimana dia ingin mencari pahala pula dalam capek dia. Capek mencari nafkah atau dapat pahala. Istirahatnya itu juga dapat pahala. Kan luar biasa tuh. Apa sebab? Apa sebabnya? Li'anna rahata, karena sesungguhnya istirahat yang diambil tuh, idza qusida biha al-i'anata 'ala al-ibadati hasalat thawab. Apabila istirahat itu diniatkan untuk membantu ketaatan, maka disitulah pahala itu dihasilkan. Istirahat pun dapat pahala, apalagi capek. Maka kalau begitu sekarang mari kita gali sama-sama fikih niat nih. Misalkan kalau kita tadi pergi ke masjid, apa saja? Niat menuntut ilmu, apalagi niat kalau pergi ke masjid nih. Niat pergi ke masjid, memakmurkan masjid, betul kan? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman dengan Allah. Makanya ada satu hadis dhaif yang secara sanadnya tapi maknanya betul, kata para ulama, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu sering tengok orang-orang pergi ke masjid, maka saksikan dia adalah orang beriman, bukan orang sesat. Nah, baik. Kemudian mungkin kalau ke masjid apa lagi kira amalan yang bisa kita dapatkan? Jumpa orang, dapat senyum, dapat salaman, menyebarkan salam, assalamualaikum, maka niatnya jumpa kawan, menjalin ukhuwah. Terus apa lagi? Menghadiri salat jamaah, kan banyak pahalanya. Terus apa lagi? Kalau ke masjid kira-kira? Belajar, mengajar, apa lagi? Senang ketika kita disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kira-kira amalan? Menjenguk orang sakit, hadirkan dalam hati kita. Menunaikan hak seorang muslim, bersyukur atas nikmat Allah, atas penjagaannya pada dirinya, dan ternyata penjagaan Allah pada dirinya itu telah menimpa saudaranya. Artinya ada nikmat yang kurang hilang dari saudara. Kemudian niat mungkin ingin mendoakan orang sakit itu, dan segudang keinginan yang lain-lainnya. Termasuk juga ketika puasa sunnah, mendekatkan diri kepada Allah, memerangi hawa nafsu, membelenggu syahwat, mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula agar dikabulkannya doa, karena di antara doa yang istijabah itu adalah mustajab itu adalah doa yang dikala orang-orang sedang berpuasa. Maka ikhwati fillah, ketika kita berdoa kepada Allah yang kita inginkan apa? Niat yang harus hadir kita berdoa itu apa? Nah, ini disebutkan oleh Syekh Sa'di. Kalau kita berdoa kepada Allah yang kita inginkan apa? Yang kita hadirkan niatnya apa? Agar yang kita minta itu terkabul, betul? Tapi itu kurang. Niatkan satu lagi bahwa kita berdoa itu sedang beribadah kepada Allah, bukan ke doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makanya nanti ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah atau belum dikabulkan oleh Allah, selesai.
pahala sudah dapat. Wah, itulah hebatnya fikih niat itu. Ketika kita paham dengan fikih niat, apa yang harus kita kerjakan itu, kita terus leku, nyaman, bahagia. Begitu pula ketika kita bersedekah kepada orang lain, ya. Ketika bersedekah dengan orang lain itu membantu orang lain, ya. Dan Rasul pernah menyebutkan ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu dengan neraka walaupun hanya selamatkan dirimu dari neraka sekalipun hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Dengan niat sedekah nih, bantu orang kemudian menyelamatkan diri dari neraka. Apa lagi kira-kira? Niatkan apa? Niatkan menghutangi Allah, ya. Menghutangi Allah, nanti akan Allah ganti itu. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan banyak amalan-amalan lain yang bisa kita apa? Kita hadirkan dalam diri kita. Punya anak, mak-mak misalkan ibu-ibu, sebentar lahir anaknya, sebentar lahir anaknya. Apa niat yang harus dihadirkan? Nabi kan sudah sebutkan, tazawwajul wadudul walud. Nikahilah oleh kalian perempuan yang banyak, yang wadud, yang penyayang dan banyak anaknya. Luar biasa. Makanya kalau di negara kita ini, kalau ketika jumpa yang ditanya apa, Pak? Hah? Kalau orang ngaji sama orang ngaji jumpa, yang ditanyanya apa? Hah? Udah berubah pertanyaannya sekarang. Istrimu udah berapa? Nah, kalau saya ditanya istri udah berapa, Ustaz? Alhamdulillah istri saya sudah 4 anaknya. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Cuma ini mau kelima lagi anaknya. Baik. Jadi ketika seseorang ibu mungkin banyak anak, apa niat yang harus hadir dalam diri dia? Fa inni mukatsirun bikumul umam, kata Nabi, sungguhnya saya berbangga dengan umatku yang banyak. Jadi ketika ibu-ibu melahirkan anak banyak, sebentar-sebentar anak, sebentar-sebentar anak, karena hiburan orang ngaji sunnah itu banyak anak tuh dah. Ya, hiburan gitu. Baik. Maka niatkan kita dapatkan Rasul berbangga dengan banyaknya anak. Banyak anak kita. Kemarin saya jumpa dengan wali santri saya di Pekanbaru. Berapa anaknya? Kan dia jenguk anaknya. Berapa anaknya, Bu? 10, Ustaz. 10. Masya Allah. Ya. Saya aja baru mau 5. Saya tanya, mana suaminya, Bu? Kenal nggak saya kira-kira? Tiba-tiba datang suaminya. Masya Allah. Bapak ini luar biasa, orang hebat berarti Bapak. Tahu nggak antum apa kerjaan dia? Kerjaan dia hanya cuma tukang jahit sepatu. Sekalian juga sedikit jadi imam di masjid. Pakai motor. Jauh lebih ganteng motor kita. Motor antum ya. Alhamdulillah motor saya udah jelek kali. Baik. Itu orang. Jadi niatkan ini. Makanya apapun kondisi kehidupan kita itu bisa kita rubah menjadi ladang pahala. Allah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apalagi kira-kira? Banyak. Ingin melahirkan para penghafal Quran, ingin melahirkan dai-dai pejuang umat. Makanya ketika makan pun juga begitu. Makan dapat pahala banyak. Apa kira-kira? Coba kita hitung dulu pahala yang kita dapatkan dengan makan. Untuk menguatkan tubuh agar bisa beribadah kepada Allah. 2 apa lagi? Dapat mengamalkan doa-doa sunnah-sunnah sebelum makan. Makanya antum banyak makan ya. Biar dapat banyak kan doa-doanya. Apa lagi kira-kira? Mensyukuri nikmat Allah. Apa lagi? Itu dia. Betul itu, menerapkan sunnah. Karena makan minum tuh sunnahnya banyak kali. Coba dihitung dulu. Mau minum aja.
pegang tangan kanan, baca terus tegukannya jangan seperti sekali teguk aja, 3 tegukan, tidak bernapas di dalamnya. Apa lagi? Dan cara duduknya lagi. Allahu Akbar. Begitulah. Makanya orang-orang beriman itu kaya akan pahala ketika dia memahami tentang niat. Allahu Akbar. Bahkan menggunakan menggunakan internet. Sekarang kan dunia itu harta, tahta, wanita, dan paket data. Itu dia sekarang. Cuman kan kalau wanita tidak mungkin makan wanita pula. Berarti harta, tahta, cinta, dan itu dunia tuh. Baik. Jadi menggunakan internet juga bisa mendapatkan ladang pahala kita. Medsos kita. Apakah kita korban medsos saja atau bagaimana? Hadirkanlah sebanyak-banyaknya. Dan saya melihat orang yang punya niat baik itu, kan ketika para ulama seperti Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan apakah orang itu mendapatkan pahala dari amalan-amalan dia yang tidak sesuai sunnah. Dia amalan dia tidak sesuai sunnah. Pamannya kakek nenek kita dulu. Kalau betul tidak sesuai sunnah, bukan masalah perbedaan pendapat para ulama, yang betul-betul tidak ada sunnah petunjuk nabinya, dia akan mendapatkan pahala niatnya. Pahala niat. Apalagi orang tua-tua tuh tulus sekali. Tulus itu kan dia sebenarnya tulus dengan ikhlas beda. Tulus tuh sekedar semangat, dia suka, dia ngerjakannya, atau tulus tuh. Ikhlas itu mengerjakannya karena Allah. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Saya melihat, seringkali saya melihat ada orang-orang tua yang dulu niatnya elok, bagus, tapi di kemudian hari, ya kan dia belum mendapatkan petunjuk ya, untuk mengamalkan sunnah. Di kemudian hari ternyata Allah lahirkan dari keturunan-keturunannya, anaknya atau cucunya orang-orang yang gigih mengamalkan sunnah Nabi dan sering mendoakan orang tua atau kakek yang telah meninggalkan mereka itu. Allahu Akbar. Bahkan untuk saya pernah melihat orang yang membuat masjid dan masjidnya itu tidak mengamalkan sunnah Nabi di sana. Tidak mengamalkan sunnah Nabi. Dan seiring berjalan waktu saya melihat juga bangunan yang dulu dia urus itu dirobohkan oleh pengurus baru. Tidak ada lagi masjid dia itu. Di sisi lain dia punya lahan dan lahannya pun dibangun oleh orang masjid baru, dan masjid baru itu adalah masjid yang mengamalkan sunnah. Saya jadi termenung, mungkin dulu pahala dia, pahala niatnya Allah kan. Dia punya tanah dan di situ tanah dia dibangun oleh orang di kemudian hari masjid. Masjid itu adalah masjid orang-orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Niat kita, Pak. Makanya kadang-kadang anak juga begitu. Kalau orang tua punya niat yang kuat, tekad ingin mendidik anak itu, Allah hadirkan. Inilah di antara fikih niat ya. Kemudian karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ilmu, ya, di antara fikih niat yang perlu kita pahami tadi, yang mubah bisa menjadi pahala. Sekarang niat yang baik tidak merubah perkara yang haram. Itu camkan itu. Niat yang baik tidaklah merubah perkara yang haram menjadi halal. Tidak bisa. Tidak bisa. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka seperti apapun orang mengambil riba tapi niatnya ingin bersedekah, tidak bisa. Tapi untuk mendirikan pesantren, Ustaz, mendirikan madrasah, sekolah tahfiz dan yang lain-lainnya, tidak bisa. Mungkin ada orang yang nanti saya biar
Biar saya dapat uang saya banyak, ada 1 miliar. Nanti saya depositokan ke bank. Kemudian dari bunga bank itu saya bangun masjid nanti. Tidak diterima sebagai amalan. Tidak. Dan itu solusi saja bagi orang-orang yang tidak tak dapat cara lagi. Kemana uang-uang dia sebelum tobat? Atau membahayakan diri dia, mungkin dia terjebak hanya itu yang bisa dia dapatkan. Akhirnya ada uang yang disebut dengan bunga itu, kemudian itu dijadikan untuk sarana umum. Itu tidak jadi amal saleh. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi ingat, di mana Nabi pernah menyebutkan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah baik, maha baik, dan tidaklah menerima segala sesuatu kecuali yang baik. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, jangan kamu melakukan satu usaha mencari mata pencarian yang buruk, lantas hasilnya kamu infakkan untuk mentaati Allah. Kenapa? Karena meninggalkan pekerjaan yang haram adalah kewajiban. Dan Allah, kata beliau, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Berarti mengerjakan yang haram itu kan tidak baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi jangan mencuci baju dengan air seni. Jangan. Niatnya kan baik, enggak bisa diterima. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka menghalalkan semua cara itu tidak tepat. Kemudian di antara fikih niat ini, niat yang baik tidaklah merubah amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, yang disebut oleh Nabi sendiri namanya dengan bid'ah, menjadi sunnah. Tidak bisa. Makanya amalan-amalan sunnah Nabi selamanya tetap sunnah. Dan amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Nabi selama-lamanya tidak akan jadi sunnah. Makanya di antara ungkapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Setiap perkara bid'ah itu adalah dhalalah, ada kesesatan, sesat. Sekalipun manusia memandangnya hasanah, baik. Maka untuk itu tidak bisa. Perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, dengan niat kita yang baik, apakah dia merubah bid'ah itu dari hakikatnya? Tidak. Agama ini telah sempurna. Makanya Imam Malik menyebutkan, man ibtada'a bid'atan yara anna hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Apa kata Imam Malik? Barang siapa yang mengerjakan atau membuat perkara bid'ah dan dia memandangnya baik, maka dia sungguh sama saja dengan mengklaim bahwa Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Karena Allah Ta'ala sudah menyebutkan, pada hari ini telah kusempurnakan agamaku, aku telah ridho Islam sebagai agama untukmu, telah kusempurnakan pula nikmatku untukmu. Makanya solusinya, da'uni ma taraktukum, cukupkan oleh kalian apa yang aku tinggalkan. Jadi amalan-amalan yang di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan petunjuknya kepada kita, itu saja belum kita amalkan. Toh kenapa kok kita mengamalkan amalan-amalan yang Nabi sendiri tidak berikan petunjuknya? Baik. Kita disuruh mengikuti Nabi dalam perkara ibadah dan dilarang menyelisihinya. Apa sebab? Minimal ada 3 alasan. 1, karena agama ini telah sempurna disampaikan Nabi. 2, Nabi sebagai suri. Tadi dalilnya ya, soal Maidah yang ketiga. Dan yang kedua, sungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah SAW
suri tauladan yang sempurna. Sempurna. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita dilarang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan segala kenikmatan, kebahagiaan, kemenangan dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala kesengsaraan, kecelakaan, malapetaka dengan menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah sebutkan, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Apa kata Allah? Yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya. La ilaha illallah. Dan bagi mereka azab muhin, azab yang menghinakan. Baik. Ini kaidah yang perlu diingat. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi juga sudah kita singgung, di antara fikih amal kita, niat yang ikhlas adalah syarat dari dua syarat diterimanya amal. Ikhlas karena Allah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, inilah mungkin yang dapat kita pahami tentang fikih niat, dan kita akhiri dengan hendaklah kita terus memperbaharui niat. Kalau kita bertanya bagaimana agar bisa kita terus memperbaiki niat ini, ketika Imam Ahmad ditanya tentang hal talabta ilma lillah, apakah engkau mencari ilmu karena Allah? Lillahi aziz, karena Allah itu berat, besar itu. Tapi kata Imam Ahmad, namun Allah berikan kecintaan ke dalam hati saya untuk terus ikhlas. Dengan Allah berikan kecintaan dalam hati saya kepada keikhlasan. Saya cinta ikhlas. Dan beliau tidak bisa mengklaim dirinya ikhlas, tapi beliau cinta ikhlas. Maka senantiasalah aku mengupayakan keikhlasan itu. Itu caranya. Bagaimana agar kita bisa ikhlas? Ingat, ikhlas tak ikhlas kita akan ada konsekuensinya. Ikhlas mendapatkan pahala, tidak ikhlas berarti riya, berarti sum'ah, akan menghancurkan semua amalan yang kita kerjakan. Dan seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan keikhlasan, betul-betul ikhlas dalam hati, kecuali betul-betul dia menghadirkan kecintaan dalam dirinya, dalam hatinya kepada Allah, dan menghadirkan hakikat tauhid dalam dirinya. Tidak bisa gitu. Yang menjadikan kita bisa beramal itu Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Makanya orang bisa masuk surga itu dengan apa? Rahmatnya Allah. Kalau bukan dengan rahmat Allah, tidak akan bisa selamat. Kalau dengan amalan kita lah Pak, tidak akan terbeli surga tuh. Di Pekanbaru itu dulu ada namanya Hotel Ibis. Kalau tambah L sedikit udah kacau tuh. Sekarang alhamdulillah udah ganti, saya tengok nama hotel itu. Itu dulu saya pernah pelatihan di sana. Itu satu malam sekitar 300 ribuan. Satu malam tuh Pak. 10 malam 3 juta. 100 malam berapa tuh? 30 juta. 1000 malam ada hitungnya tuh, udah pusing kepala. Di sorga 1000 malam kah? 1000 malam kah? Tidak terhitung malamnya di sorga tuh. Kalau di hotel tuh minta tambahan fasilitas saja satu, ada tambah pula harganya. Ini di sorga dipersilahkan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tidak terbayar kita dengan amalan yang hanya sedikit ini. Tidak mungkin Pak. Makanya kalaulah sorga itu, masuk surganya kita dengan amalan kita, tidak sebanding nilai amal kita dengan surga itu. Kalaulah bukan dengan rahmat Allah, kita tidak akan bisa masuk surga. Maka ketika kita beramal, kita sadari bahwa
Ini rahmat Allah. Kita mohon Allah berikan rahmatnya pada kita. Tak kemana kita lagi? Allah berikan rahmat. Sekarang Allah berikan rahmatnya, kita beramal, kita berharap Allah hadirkan pula rahmat surga itu buat kita. Dan yang paling menakutkan orang-orang itu perhitungannya, ketentuannya di saat-saat akhir hayatnya. Luar biasa. Kita tidak tahu, Pak. Tidak tahu kita bagaimana akhir hayat kita. Maka hati, niat yang tidak baik akan berefek di akhir hayat kita. La ilaha illallah. Jangan sampai Allah rubah kita. Makanya di antara doa yang paling luar biasa harus kita berikan, yang harus kita lantunkan apa? Nah, doa apa, Pak? Doa agar kita selamat di akhir hayat kita. Apa doanya itu? Dapat doanya? Siapa yang siapa yang dapat? Apa doanya? Nah, terus, ya, itu di antara doa. Kita terus agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketetapan hati pada kita. Kita tidak tahu, Pak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'ati. Allah tetapkan hati kita. Bahaya. Bahaya sekali. La ilaha illallah. Kita tidak tahu, Pak. Maka untuk itu niat hadirkan dalam hati kita nih, terus kita perbarui niat, kita tinjau terus hati kita. Ya Allah, berikan. Yang memberikan kita bisa ikhlas itu Allah juga, Pak. Yang menghadirkan riya itu nafsu syaitan. Bisa enggak kita melawan setan kira-kira? Kita nampak, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Bisa enggak kita kan? Makanya cara melawan setan itu apa? Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang kalau ndak Allah berikan kita perlindungan, Pak, ndak akan pernah bisa kita. La ilaha illallah. Maka untuk itu mari sama-sama, saya, antum semua terus kita perbaharui niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga wafatkan kita di atas agama yang benar, di atas tauhid. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Cukup sekian. Jika ada pertanyaan silakan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Jika tidak ada, kita cukupkan. Silakan. Saya Nu'thaimin rahimahullah ta'ala jelaskan pembahasan itu dalam syarah Riyadhus Shalihin di bagian hadis-hadis tentang niat. Dia juga sudah melakukan, tapi keduluan dibunuh gitu. Keduluan dibunuh, tapi dia juga sudah melakukan. Makanya ketika terjadi hal yang seperti itu, jangan kita niat ingin membunuh orang, tapi niatlah ingin untuk membela itu solusi. Ingin membela diri. Jangan hadirkan niat ingin mencelakai orang dan ingin membunuh orang. Ya, itu dia. Karena tidak hak. Apalagi berkelahi kayak gitu kan. Baru
halal tertumpahnya darah seorang mukmin itu ada syarat-syaratnya. Jadi kalau cuma berkelahi, itu niat ingin membela diri saja. Ingin bela diri saja. Dan ketika mungkin di dalam hal tersebut mungkin ditakdirkan Allah juga dia meninggal dengan tanpa ada niat kita, itu lain cerita. Ya. Lain cerita. Kita hanya membela diri dengan apa atau bagaimana, ya. Akhirnya dia wafat berbeda. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada lain? Kita cukupkan ya. Jika kecukupan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.